Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita next lagi live eh, tentang ngobrol pendidikan. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang definisi eh, pendidikan. Eh, Kali ini kita bahas tentang eh, apa sih fungsi daripada pendidikan itu sendiri. Jadi di Indonesia ada beberapa fungsi pendidikan yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia. Teman-teman jangan lupa subscribe ya untuk di channel Sahrir. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, fungsi pendidikan itu sangat sederhana. Yang pertama, mempersiapkan uh, anggota masyarakat itu untuk bisa mandiri. Jadi kalau orang sudah menempuh pendidikan itu tentu jiwa-jiwa kemandiriannya, tata laku di masyarakat akan menumbuhkan perilaku atau tata kelola kemandirian seseorang. Nah, itu salah satu perlunya kita melakukan kegiatan pendidikan khususnya pribadi kita masing-masing. Terus yang kedua, di Indonesia itu mampu untuk mencari nafkah sendiri. Jadi kalau orang sudah berpendidikan SD, SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi. Di Indonesia, ya, pendidikan itu berbagai macam jenjang orang mencari nafkah syarat-syaratnya. Kalau untuk di pelayanan publik hari ini yang berkembang minimal seorang sarjana untuk menjadi tenaga kerja, sehingga kalau orang sudah mencapai pendidikannya sampai pendidikan sarjana, tentu dia mampu mencari nafkah sendiri. Untuk itu para rakyat Indonesia, mari kita tingkatkan pendidikan kita lalui prosesnya, kita jalani apa yang kita lewati. Selanjutnya, fungsi pendidikan di Indonesia itu membangun dan mengembangkan minat dan bakat setiap manusia untuk kepuasan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Nah, di sini kita seorang yang berpendidikan itu akan muncul minat kita apa, bakat kita apa, ya, untuk mencapai kepuasan pribadi kita. Misalnya kita puas bisa mencari kerja, sikap kita di masyarakat menjadi tertata dan terstruktur dan sistematis dalam menjalankan kehidupan ini. Itu adalah bagian daripada fungsi pendidikan. Jadi orang akan bisa mengembangkan minatnya seperti apa. Contoh misalnya orang sekolah SD, SMP, SMA, dia kuliah lagi, misalnya minatnya dia di bidang manajemen keuangan. Nah, tentu minatnya dia akan kembangkan minat maupun bakatnya tentang manajemen keuangan. Nah, sehingga terbentuklah kepuasan pribadi maupun dia akan secara otomatis profesionalitas dia dalam melakukan pelayanan publik. Nah, itulah salah satunya fungsi pendidikan. Selanjutnya,
mampu melaksanakan pelestarian budaya masyarakat. Nah, kalau orang sudah berpendidikan, sudah punya kemandirian, terus mampu mencari nafkah dan punya bakat dan minat yang untuk secara profesional dalam kepuasannya maupun pelayanan publik, tentu dia akan melestarikan budaya-budaya itu. Contohnya misalnya budaya belajarnya, budaya mengembangkan minatnya, budaya mengembangkan bakatnya. Tidak terlepas juga dia akan melestarikan juga budaya-budaya masyarakat. Ya, misalnya budaya orang Bima, misalnya melaksanakan pernikahan, tentu dia akan melakukan cara-cara yang elegan karena dia sudah memahami ini yang baik, ini yang buruk, dan ini yang harus dilaksanakan secara sosial maupun secara personal. Nah, itulah orang yang berpendidikan, dia dapat melaksanakan pelestarian budaya masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir, memberikan sumber inovasi sosial dalam masyarakat. Jadi setiap langkah maupun dinamikanya tentu dia akan memberikan inovasi-inovasi untuk mengembangkan budaya-budaya masyarakat itu, untuk memberikan pengaruh. Ya, kalau di dalam ilmu politik itulah politik pendidikan. Ya. Jadi orang akan beliau personal tersebut akan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Itulah menurut saya fungsi daripada sebuah pendidikan di Indonesia. Jadi pesan moral saya, janganlah tidak melaksanakan pendidikan, entah itu kendalanya karena faktor ekonomi ataupun faktor keluarga. Saya lebih baik sarankan bahwa carilah cara bagaimana kita bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi supaya untuk meningkatkan kemandirian kita, kemampuan kita dalam berkompetisi mencari nafkah, terus bagaimana kita berinovasi di masyarakat, memberikan teladan-teladan kepada masyarakat kita. Demikian, semoga live saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.